Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, om dan tante para pengangguran, yaitu para penggiat anggur, penghobi anggur, atau para pemula yang berminat menanam anggur impor. Berikut kami sampaikan salah satu contoh dari 30 varietas yang kami kembangkan adalah jenis Baikonur yang sedang variation, sedang berbuah. Nah, anggur import ini kita tidak bisa dibikin, belum ada yang memproduksi skala perkebunan, jadi masih sebatas hobi. Jadi kita menikmati buah anggur adalah dengan cara membeli. Sebenarnya anggur impor itu yang terdiri beberapa jenis ini dari seluruh dunia. Kami mengkoleksi kebanyakan dari Rusia, Ukraina, Jepang, Korea, USA. Ini bisa dikembangkan dan bisa ditanam sampai berbuah seperti contoh berikut ini. Ini namanya penanaman pohon anggur sabu lampot. Jadi di dalam pot. Jadi tidak hanya di tanah, di grounding dengan skala perkebunan, juga bisa secara koleksi ataupun hobi di dalam pot. Nah ini salah satu contohnya jenis Baikonur. Ini contohnya jenis Baikonur. Ini dalam satu pohon ini ada sekitar 30 cluster atau dompol ya. Jadi kalau dikira-kira 500 gram tinggal dikali aja. Ini hanya dalam satu pot dan satu pohon. Kalau skala perkebunan, satu pohon berjarak sekitar 2 meter. Ya itu kalau kita punya 1 hektar aja udah sekali panen. Cuma masalahnya adalah memang agak susah karena harus punya ilmunya sendiri. Tidak bisa menanam kayak pohon mangga, tinggal bijinya dilempar aja 2 tahun udah berbuah. Kalau ini tidak, dia harus ditreatment karena ini disebutnya table grape atau anggur meja, anggur yang bisa dimakan. Beda dengan untuk wine, itu tidak manis, agak sepet. Itu baru mulai ditanam pun mulai bibit pakai mesin sampai masuk ke pabrik, keluar jadi minuman dalam botol. Itu semua dilakukan dengan mesin, dengan teknologi. Kalau ini tidak bisa, makanya banyak TKW kita bekerja di Korea, di Australia, kebanyakan di Korea, Jepang ya. Itu karena memang harus ditreatment hari per hari, tidak bisa dilepas begitu aja. Ini satu pohon aja bisa menaungi radius bermeter-meter nih, belasan meter gitu kan. Nah kita harus, kalau kita ingin mengembangkan memproduksi buah, tentunya harus kita rawat. Ini salah satu contoh Baikonur ini lagi masa, semua anggur pada dasarnya adalah warna hijau dulu. Nanti dia variation atau berubah bentuk, berubah warna. Nah bentuknya pun macam-macam dan rasanya pun macam-macam. Ini aslinya nanti berwarna pink, namanya Doboski pink. Ini juga warnanya merah nantinya. Ini jenis Angelica. Nah ini salah satu contoh lagi adalah jenis Lorano. Ini rasanya juga manis tapi seger, asam manis, manis asam. Ini warnanya bisa bermacam-macam. Ada yang tetap warnanya begini, tidak berubah. Nah ini contohnya Heliodor ini. Ini aslinya memang seedless alias tanpa biji. Nah, ada juga yang ukurannya kecil cuma rasanya cukup aneh. Ada rasa permennya atau muskatnya. Ini kecil-kecil. Nah ini anak-anak paling suka jenis ini karena ada kayak rasa permen karet. Jadi demikian informasi mengenai bahwa anggur impor itu kita bisa kembangkan skala hobi dan bisa ditanam di dalam pot. Kelebihan lain adalah pembuahan tidak tergantung musim, tergantung kita gitu. Nah tetapi di hampir 50% adalah bagaimana mengendalikan hama juga dan bagaimana menumbuhkan, serta yang paling susah membuahkan, cara membuahkannya karena tidak mengenal musim. Tergantung kita kapan saja mau dibuahkan. 3 bulan kita ada pesta kebun, 3 bulan ke depan hari ini kita buahkan. Nah cara membuahkannya ada caranya juga. Nah di samping hama, insek dan fungisida, ada juga hama binatang, burung, kelelawar segala macam. Makanya kami di sini yang tanpa greenhouse ini sengaja dikasih jaring supaya
tidak dimakanin sama kutilang, karena kutilang di sini banyak banget. Demikian informasi, semoga menginspirasi para penggiat, para pemula yang berminat menanam anggur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.